Halo sayangku semua, jumpa lagi. Selamat siang semuanya. Apa kabar? I love you. Nama saya Felicia Julia dan ini seperti biasa saya mengajak kalian untuk memasak sederhana, simple, hemat, seksi, menggairahkan dan praktis menyehatkan terutama dan tersambung di YouTube Felicia Julia yaitu masak tahu tek 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 gue nggak tahu di tempat kalian apa namanya karena masing-masing daerah masing-masing kota luar pulau luar negeri gue nggak tahu apa namanya tapi kalau di daerahku namanya adalah tahu tek-tek karena orangnya jual rombongan tek-tek-tek-tek dan gue mencoba pertama kali masuk di channel YouTube Felicia Julia. Saya memasak sendiri secara sederhana tapi kesannya mewah, murah, sehat, bergizi, seksi dan menggerakkan. Felicia Julia, I love you. Dan ini bahan-bahan sebagai berikut. Tahu, telur yang masih mentah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, dan gue pakai nanas sebagai topping saja, topping tapi sesuai selera. Ini selada juga untuk topping supaya cantik menghiasnya. Dan ini lontong terbuat dari nasi. Ini kecambah kecil-kecil ya, sudah dicuci bersih, sudah dipilih ini hitam-hitamnya, hijau-hijaunya sudah dipilih. Oke. Dan ini kacang yang masih mentah. Ini petis terbaik. Sekali lagi bahan-bahannya, tahu, terserah pakai tahu apa, telur, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, nanas sebagai topping, selada, lontong, dan ini tahu kecil-kecil yang bukan besar, tahu kecil. Kemudian tahu kecil ini kacang yang masih mentah, ini petis, oke? Tolong ini tersambung di YouTube. Nggak usah tapping-tapping atau komentar-komentar dengan bahasa kalian. Saling menghormati intinya, oke? Ya, gue minggirkan dulu bahan-bahannya ya, karena tempatnya itu dapur gue nggak cukup. Dan yang kita memasak itu, sekarang kita memasak tahu dulu. Ini semua berupa mentahan. Jadi tahu masih tersegel. Kita buka ke. Kita cuci dulu ya. Kita cuci. Hati-hati jangan sampai hancur karena tahu ini mudah jemek, oke? Setelah dicuci bersih, kita potong sesuai selera untuk digoreng. Oke. Jadi dipotong menjadi beberapa bagian.
Tapi sesuai selera ya sayang. Gue nggak bisa ngomong sesuai seleramu gimana. Oke, kemudian kita persiapkan wajan. Wajan bersih ya, Beb. Wajan ya, bersih. Belum terjamak. Kemudian kita masukkan minyak baru untuk menggoreng menumis. Ingat, pakai minyak baru ya, bukan minyak bekas pakai. Setiap masakan aku, resep di YouTube Felicia untuk mengajarkan kamu untuk hidup sehat. Bukan hidup yang kotor, yang bisa menimbulkan penyakit dalam jangka panjang ya. Oke, jangan hemat-hemat minyak. Jadi pemakaian pertama kali boros, terus ada sisa, pada masak pagi dibikin sekarang lagi nggak bisa itu. Kalau menurut aku pagi meskipun sudah masak, sisa kita buang. Makanya harus diingat dulu jangan langsung pemborosan minyak untuk ibu-ibu, oma, nenek-nenek, tante-tante. Kita tuangkan dalam wajan sesuai selera minyak baru, oke? Karena untuk menumis tahu, siapa untuk menumis kerupuk sama kacang jadi agak banyak. Ini minyak pakai Sunko, minyak baru pakai Sunko jadi taruh tempat kayak gitu. Jadi minyaknya agak banyak, oke? Karena ini satu kali penggorengan, bukan untuk terus ditambah-tambah kalau sudah habis, bukan. Jadi kita nyalakan kompor. Kita nyalakan kompor dulu. Jadi kita nyalakan kompor. Karena angin besar, Pak. Bunyinya ketik-ketik. Nah. Ya, kita pindah deh. Aku tadi jalan. Nah, kita sudah. Kita pindah ke bunyinya ketik-ketik jadi ini. Kita pakai minyak. Oke. Kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu matang dulu kompor. Dan aku mau kasih tahu peringatan lagi, sudah berulang kali aku tegaskan ya sayang. Sekarang aku mau ngomong sama kamu. Tujuan kamu menggunakan sosial media itu apa? Nah, itu yang pertama. Cari permusuhan atau untuk happy-happy, cari teman baik. Gue kasih tahu ya. Selama kamu menggunakan sosial media, gunakan dengan cara yang bijak. Komunikasi dengan orang lain. Baik pada saat lu menonton di rumah orang lain, di rumah orang lain, atau
lu suka lihat profil video orang lain. Gue kasih tahu ya, kita tidak saling menahan dan kita juga bukan keluarga. Oke, kita hanya sebatas kenal di sosial media. Kalau kamu sudah tidak ada rencana untuk menyukai video-video aku, baik di aplikasi sini atau di aplikasi yang lain, semua YouTube, Facebook, tolong jangan ikut komentarin video gue. Oke, karena kamu tahu setiap kali orang bikin posting video, bukankah tidak ada kotoran dan komentar-komentar kamu dalam bahasa-bahasa kamu. Terus kamu masuk profil orang, video orang dan sesuka hatimu komentarin. Itu aku paling nggak suka. Tapi kalau videomu atau lu komentar video orang, orang itu nggak merasa keberatan dan komentar kamu atau video lu dikomentarin orang lu nggak merasa keberatan, itu juga suka-suka lu. Tapi tolong. Jadi kalau lu tidak ada saling follow, tidak ada follow aku, tapi kamu suka hobinya ada, suka nonton profil video orang, kamu tidak ada like video aku, tapi kamu ikut komentar dengan bahasa lu sendiri, itu sudah mencerminkan kamu seperti tidak punya attitude. Kamu tidak punya kesopanan. Ya, kamu menggunakan tanganmu sendiri sesuka hatimu kotorin video-video orang. Padahal kamu harus sadar, itu video profil itu bukan punya kamu, tapi punya aku secara pribadi. Kamu tidak punya hak sekalipun sedetik pun semenit pun untuk tape-tape ketik-ketik dengan bahasa kamu sendiri. Jadi tolong, oke, kamu nggak follow gue, aku juga nggak ada follow lo, kita nggak berteman, kita nggak punya keluarga, hubungan keluarga dalam kehidupannya nyata. Kamu hanya penonton, aku juga sebagai penonton. Jadi tolong saling menghormati. Kalau tak suka like video aku jangan di like. Dan tolong jangan dikomentarin. Oke, karena barusan ini aku buka sosial media aku, ada seorang perempuan, sudah tua dia ya. Dan dia berani-beraninya komentar aku. Itu bukannya sekali dia lakukan. Sudah 5 kali sejak kemarin-kemarin dan beberapa bulan yang lalu. Dan gue sudah peringatkan, jangan kotorin dengan komentar kamu selama video aku posting. Karena yang nonton bukan hanya kamu, tapi keluarga besarku juga. Tahu diri lah, tahu malu lah. Nah, posisi kamu sama aku jelas berbeda. Nah, gue masih muda dari lo, tapi gue menggunakan attitude, menggunakan sopan santun yang bijak dalam menggunakan sosial media. Tapi kamu main serobot, main seenakmu, memperlakukan video orang dan komentar-komentar kamu yang rusak, yang porno, yang tidak baik. Oke, ini dibaca video itu dibaca keluarga besarku termasuk anak di bawah umur. Bagaimana orang menilai kepribadian kamu yang sudah cukup umur, yang sudah tua, yang sudah bau tanah? Jagalah saling menghormati antara satu sesama manusia. Tak suka, jangan lihat profil orang, jangan lihat video orang, jangan kasih like dan jangan komentar. Itu jauh lebih baik. Oke? Karena tidak ada seorang pun di dunia ini untuk menyuruh kamu like. Tapi tolong jangan dikomentar video aku. Terima kasih. Dan setelah kita selesai, kita masukkan tahu yang sudah kita potong sesuai selera dengan dari api yang sudah panas. Ya.
Kita tunggu dulu. Jadi seperti ini. Jangan sampai gosong intinya. Jadi jangan sampai gosong ya. Kita tunggu, kita jagain. Mas, saringannya mana, Mas? Mas, Mas, saringan kecil mana? Itu. Saringan kecil, ini saringan besar. Saringan kecil, tahu. Termasuk sing saringan bundar putih mana? Mana bundar bukan? Kamu tahu sing masuk bundar putih, sing bolong-bolong tengah itu? Bukan. Kayak
Kayak ini putih ini loh, ini bolong-bolong kelihatan. Ada. Kayak gini tapi yang putih itu. Oh, ada ayam. Saringan, Kak. Ada ayam. Kita balik. Aku suka yang agak kering-kering ya. Maaf jangan sampai gosong intinya gitu. Jadi kita taruh di saringan ke. Karena gue nggak bisa kalau lagi lab pegang handphone sama begini nggak bisa. Karena tanganku ada dua. Nah tuh cantik banget kan. Jadi kering-kering gini hasilnya, oke. Kemudian kita masukkan lagi sisa tahu untuk digoreng. Sisa tahu untuk digoreng sayang. Oke, tombolnya kegedean nih. Oke. Jadi masak tahu seperti ini cantik banget. Jadi jangan intinya tertak dalam penggorengan jangan tahu gosong supaya tidak pahit. Oke. Oke. Setelah sudah susah, terus kita goreng yaitu kacang. Jadi aku kasih lihat lo di depan kamera.
Tuh, cantik banget. Oke. Goreng tahunya secantik ini masih putih, tidak ada gosong-gosong. Oke. Kemudian kita goreng kacang tanah yang sudah dicuci. Masukkan semua, oke. Kita masukkan kacang. Kita goreng-goreng, jangan sampai gosong juga. Kita goreng-goreng ini ya, kacang. Jangan sampai gosong juga, sayang. Membutuhkan lumayan waktu lama, oke. Ya, sayang. Ini kompornya jangan gede-gede ya, biar nggak gosong. Kalau gosong nggak enak, rasanya pahit. Jadi dijaga ini kacangnya. Nah, ini sudah agak mateng. Karena kulitnya ada yang menggelupas. Keluar baunya loh, sedap. Tonton sampai habis, apa nanti kamu bisa masuk channel YouTube Alicia Julia. Aku sudah bilang kalau pada saat aku live masak, jangan tanyakan one by one masak apa. Yang benar lu follow. Setiap kali aku live lu terundang, otomatis datanglah tepat waktu. Nah, sudah selesai. Kita ambil. Oke. Kita taruh tahunya ya. Kita taruh tahunya dulu. Nah, cantik-cantik. Kemudian kita tiriskan kacang. Kelamaan ini.
Kemudian kita pakai kerupuk. Kerupuk. Terserah lu mau kerupuk apa. Kita masukkan kerupuk, oke? Bentar. Kita masukkan kerupuk. Kita masukkan kerupuk. Oh, mekar oh. Udah. Matikan dulu. Supaya nggak kosong. Karena gue masak sambil pegang handphone, sayang. Oke? Kalau gue masak sambil pegang handphone sendirian jelas nggak bisa konsentrasi one by one gimana. Jadi gue taruh handphonenya yang agak jauh aja. Yang penting intinya dimasukkan kerupuk, oke? So. Kami kok gosong. Gede-gede kompori. Beginilah kalau nggak konsentrasi. Bentar. Kom. Masukkan. Karena ini minyaknya sudah panas. Minyak sudah panas. Jadi nggak usah biar mekar. Oh, mekar. Takutnya gosong karena minyaknya sudah panas. Oke. Oh, seksinya. Oke. Gue coba. Sudah menggelembung panas. Oh, cantiknya. Oke. Oh, warna cantik. Oke. Kita taruh aja di baca. Sekarang kita ya siapkan adalah bumbunya dulu sekarang. Oke. Siapkan cobek. Siapkan cobek. Sudah dicuci bersih dulu ya. Sekarang gunakan petis. Petis yang bagus, bukan petis kualitas jelek. Petis yang bagus itu mahal tapi rasanya enak petis. Oke. Kita taruh dulu pinggir. Tes bebek. Tes 3 4 5. Kita berikan bawang putih, supaya seger. Kita berikan bawang putih, kita berikan bawang merah. Tapi sesuai selera, aku kan suka yang pakai bawang. Pakai bawang merah. Kemudian berikan kacang ya, Beb. Berikan kacang. Aduh, Yul. Bentar, gue taruh dulu karena sempit tempatnya ini dan kerupuk. Gue minggirkan kerupuknya cantik banget kayak kacang kerupuk.
kerupuk. Ini bagus banget, cantik. Apa dibuang sih ono kok? Ambilin. Ini nanti minyaknya kan ada hitam-hitam bekas goreng kacang sama kerupuk, karena ini minyak dalam 1 kali penggorengan, jangan dibuang. Nanti kalau sudah selesai, sisanya baru kita buang. Ini kerupuknya taruh sini dulu menggelembung soalnya. Nah, kita coba kerupuk. Mantap. Panas. Besok berangkat jam 10 ya. Dari rumah jam 10. Kemudian kita pakai cabai rawit. Gue nggak tahu ini berapa. Pokoknya gue kan suka pedas, kita masukkan. Oke. Kemudian kita aduk. Ini bawangnya kita potong-potong supaya diulek-ulek itu enggak tak. Oke, mulai saatnya kita potong, kita ulek-ulek. Bawangnya kalau masih bisa jadi tok supaya bisa diulek halus. Coba enak sendiri. Loh, capek. Muleknya capek. Ngaji muka gendut-gendut aja. Ini kena sinar matahari sayang. Ini rumahku kan jendelanya segede ini, lihat jendela. Ini juga loteng jemuran. Jadi lihat ini panasnya sumuk. Jadi silau kena matahari. Halah.
Harus diulek sampai halus kacang sama petisnya. Aduh, pegel. Gila, banyak. Ini langsung tersambung di YouTube Felicia Julia lu ya. Aduh, pegel. Ngulek kacang pegel. Ya haluskan dulu baru dikasih air. Oke. Iya saya makanya masa beneran jangan digangguin intinya kan gitu. Lalu kak, gue masa beneran lu komentarnya gak bener. Berarti ya nggak sehat kan situ bukan gue bener tidak. Jadi setelah agak halus begini, sebentar gue kasih lihat tuh. Kan nguleknya dulu belum dikasih air, belum mencair. Maksudnya nguleknya kayak gini, kayak. Nah, nguleknya kayak gini sayang. Oke, petis kacang, bawang merah, bawang putih, cabai rawit. Oke, mantap. Terus kita kasih air dikit. Dikit, jangan terlalu encer maksudnya. Karena gue suka yang kita kasih air. Nah, terus kita ulek-ulek. Kita ulek-ulek lagi. Jadi ini kita minggirkan dulu petisnya. Dapurku kan sempit. Dapurku kecil dari sini sampai sini cuma mejanya sempit. Kasih lagi air. Air dikit. Nah, air dikit diulek lagi. Intinya jangan terlalu encer. Kurang airnya kurang. Belum, garam belum. Kan ini belum halus. Ya halusin dulu baru pakai garam sayang. Kurang dikit lagi airnya. Ini kan pinggirannya ada petis-petisnya. Tuh, pinggirannya kan ada petis. Jadi harus diratakan. Ada kacang. Supaya rata maksudnya ke. Karena ada petisnya masih menggumpal.
Terus kita ulek lagi, oke? Bumbunya sampai diulek sampai halus banget ya, jangan nggak rata, nggak enak. Oke, tanganku sampai kayak gini. Gue cuci tangan dulu, aku nggak suka yang jorok-jorok soalnya, oke. Gue cuci tangan dulu. Karena gue sampai pegang handphone maksudnya. Oke, kita taruh dulu ya. Aku kalau masak saus one by one, bukan seperti orang buru-buru masak, hasilnya nggak bagus. Bentar. Ini juga gue bersihkan dapur, bagaimanapun harus tetap bersih. Bukan berarti kamu masak harus kotor, itu intinya. Oke. Gue cuci tangan dulu. Kemudian kita minggirkan dulu ya, kita taruh di sini. Ini petisnya kan sudah dibaurkan, diminggirkan. Terus yang pertama kita bikin itu adalah kita cara untuk ambilkan goreng dulu, goreng telur dulu. Goreng telur dulu ya sayang. Kita goreng telur. Satu-satu dulu goreng telur, panaskan dulu pakai wajannya, pakai minyak yang tadi sekali pakai. Jadi kalau sisa baru kita buang, bukan ditambah-tambah minyak baru. Ini telur, oke. Tunggu panas dulu. Minyak. Ya tunggu minyak panas dulu baru kita taruh tok. Siapkan garam juga. Garam. Kita taburkan garam secukupnya. Dan kita goreng. Kemudian kita kepiok telur 2. Dikepiok ini. Ini kan di mata sapi. Ini untuk menghiasi yang atasnya, telur mata sapi. Minyaknya aja nanti saring, oke. Nah, kemudian
kecilkan dulu. Kemudian kita konsentrasi dulu untuk pakai ini. Dua. Oke. Kemudian kita pakai sendok. Yuk dikepiok. Dikepiok dulu baru dikasih garam. Kemudian kita pakai garam. Kita pakai garam secukupnya. Kemudian kita tuangkan dalam wajan. Dalam wajan. Oke. Tuh, gede banget dong. Cantiknya. Oh, gede banget. Karena ini dua. Jangan sampai hancur. Oh. Oke. Kemudian kita taruh di dalam piring baru ya. Olesi pakai kertas berminyak karena minyaknya dari telur. Oke. Telur. Oke, cantik banget. Ini diminggirkan dulu. Karena sempit dapur kok. Oke. Terus ini kecapkan soalnya minyaknya banyak. Diganti lagi kertas berminyak. Jadi lihat kertas berminyaknya baru ya. Kertas berminyaknya baru. Ini kan minyaknya sih. Ini kolesterol banget sayang. Jadi kita angkat. Kita ganti yang baru. Kita taruh. Masukkan telurnya. Oke, lihat. Minyaknya hancur. Ini penyebab kolesterol. Minyak. Oke. Jadi dibuang. Jadi lihat, nah, ini pun juga berminyak kotor banget kan. Oke, sekarang kita potong-potong sesuai selera sayangku. Kemudian kita pakai gunting ya beb untuk potong-potong ya beb. Sekarang kita hiasin dan selada dulu. Selada pinggirannya jadi ada sayuran-sayuran maksudnya. Oke, kita potong ujungnya. Ini masih baru tuh segar banget loh. Segar banget selada, pilih yang bagus ya. Nanti pinggirkan dulu. Kita potong pinggirkan. Nah, kita hiasin dulu yang bagus-bagus. Oke. Kita hiasin dulu. Jadi menghiasi mengitari ya. Ya, sayurannya sehat lagi.
Bagus sayurannya. Beli sayurannya baru. Jadi tadi pagi beli, baru sekarang masak. Bukan hari ini beli buat besok masak. Rusak. Daunnya rusak. Apalagi ditaruh kulkas. Meskipun ditutup toples itu tetap rusak. Jadi beli itu yang semua asli, baru, semua baru. Biar nggak sakit perut loh. Biar nggak diare. Tuh cantiknya, gue hiasin dulu ya. Gue lihat hiasannya. Karena one by one setapak demi setapak dulu. Jadi kayak gini, oke? Biar kelihatan cantik kan? Oke. Kemudian kita pakai lontong. Lontong dari nasi ya, Beb. Bentar. Pakai lontong. Pakai lontong masih baru ya ini ya, karena pakai bungkusnya daun kelapa. Oke. Nah, kita potong dulu pakai pisau ini kalau lontong. Sesuai selera mau kayak gimana potongnya. Gue sendiri juga bingung gimana potongnya. Oke. Tuh, lontongnya cantik banget warnanya lontong. Oke. Kita atur dulu sayang. Gue nggak mau asal-asalan. Oke. Jadi begini saya. Jadi kayak begini dulu kan one by one kasih tahu lu lihat kalau gue masakan gue. Jadi kita potong sesuai selera. Oke. Kemudian kita potong tahu. Tahu yang sudah kita goreng, sayang. Tahu. Tapi kita potongnya pakai gunting. Namanya juga tahu tek-tek. Kita potong-potong suaranya ketak-ketak lah. Wah, cantik banget tahunya, cantik. Nggak gosong. Nah, 3. Cantik juga, lihat. Cantik banget tahunya, nggak gosong. Oke. 3. Terus. Ini 4. Cantik juga. Balik-balik juga cantik. Gak ada gosongnya. Oke. Atur yang rapi. 4. Terus ini 5. Cantik. Terus ini 6. Cantik sekali. Oke. 6 aja. Padahal ini masih banyak kan untuk terserah lu nanti mau dibuat makan lagi. 6. Sudah, jangan 6. 6 tuh jelek, perhitungan orang Cina jelek. Kita genap 7 aja.
8 pue. 8 pue. Mbak Oki. Cantik ya. Oke, gue lihatkan di kamera. Gue lihatkan di kamera. Gue lihatkan di kamera one by one dulu potongnya. Tuh. Cantiknya. Oke. Oke. Kemudian kita potong telur. Telur yang sudah digoreng, telur dadar. Oke, gunting juga sayang. Ini kan 2 telur. Jadi ya jangan semua buat nanti tak apa gitu. Cuma jadi kita potong-potong. Kita taruh di atasnya supaya menggelembung, oke. Tuh, cantiknya juga. Oke. Gue kasih lihat lu dulu. Nah, begini, oke. Telur, tahu, lontong di bawah. Ini pakai selada untuk menghias. Tuh, cantik banget. Sekarang kita pakai kecambah tahu gue kecil-kecil ya, bebekku. Taruh atasnya ya, bebek. Ini seger loh. Kalau untuk laki ini penyubur kandungan. Begitu juga dengan perempuan. Surga duniamu kalau makan gini terus sehat. Padahal murah banget, tapi sehat ini sayang. Jadi pinggir-pinggirnya juga biar seger. Bukan rada-rada sayang. Ini sekarang aku mau ngomong selagi ada orangnya perempuan sudah tua. Gue ingatkan ya, Mama, gue nggak tahu lu gue sebut apa lu ya Mama, karena lu nggak ada foto video profilmu, cuma nampak profilnya. Gue minta jangan amat sangat ya. Ini hanya di sosial media. Ya, kita bukan teman, kita bukan keluarga. Oke. Dan kamu satu, ancang-ancang lihat profilku, videoku. Yang paling tidak aku sukai, lu tidak kasih like video aku, tapi tangan lu gunakan untuk komentar video aku. Nah, dan gue barusan pegang handphone. Padahal lu komentar aku sudah 7 jam yang lalu. Tolong pahami ya. Emang lu punya masalah kejiwaan dah? Lu harus ingat, ini foto aku, video aku, punya aku. Bukan akun lu. Bukan video lu. Gue setiap kali posting video selalu bersih. Tidak ada komentar apapun. Jadi tolong jangan komentar. Kalau lu tak suka, gak usah kasih like. Tapi jangan dikomentar video aku dengan bahasa lu sendiri. Tolong dan tolong. Punya attitude. Punya sopan santun. Saling menghargai. Kecuali kalau lu posting videomu sendiri atau foto-foto gambar lu dikomentarin orang lain atau lu komentar sendiri dalam bahasa lu sendiri, itu urusan lu. Tapi tolong video aku jangan dikomentar. Apalagi komentarnya stikernya sedih-sedih nangis. Emang siapa yang mau ngurusin hidup lu? Karena videoku bukan kamu yang baca, tapi keluarga aku, keluarga besarku juga ikut baca. Oke, aku gak suka. Masalahnya lu nggak like video aku, tapi lu kegatel. Dan orang ini akunnya gue nggak usah sebut nama, nanti kalau aku live nyanyi baru gue katakan orangnya. Profilnya sudah kelihatan tua, sudah bau tanah. Tolong bisa menghargai orang lebih muda dari dirimu. Emang gue punya salah apa sama kamu?
Kamu komentarin video aku bukannya sekali, 7 jam yang lalu. Beberapa bulan yang lalu itu juga ikut komentar. Jadi sudah ada 3 video yang lu komentarin. Tapi semuanya aku hapus. Lu mungkin kerjaanmu cuma pakai handphone. Begitu aku posting video baru, lu orang pertama komentarin dalam bahasa lu sendiri. Padahal lu nggak pernah like video aku. Lu nggak malu. Sekarang aku tanya, untuk apa lu komentari dengan stiker sedih nice? Emang siapa yang mau ngurusin lo? Tapi karena ini akun aku, video aku dibaca semua orang, termasuk teman-teman sekolahku. Yang malu adalah dirimu. Karena akunmu yang masuk untuk komentar di video aku. Ngerti? Jadi kalau lu tak suka jangan kasih like, sudah nggak kasih like tapi ikut komentar. Maksudmu apa coba? Berarti kamu ada menggunakan sosial media dengan cara pingin viral, pingin terkenal, baper, buncin. Padahal tujuan di sosial media itu untuk hiburan. Untuk cari teman baik. Kalau tak suka jangan like, jangan ikut komentar foto aku, video aku. Jelek banget komentarmu. Gitu loh intinya, saling-saling menghargai. Siang juga. Jadi saling menghargai. Kalau tak suka, jangan nonton. Jangan dikomentarin. Lu gak pernah kasih gue like video. Sudah 3 kali. Beberapa bulan yang lalu dia juga ikut komentar tapi langsung gue hapus. Sekarang diulangi lagi 7 jam yang lalu dia komentar video aku. Maksudnya apa coba? Kalau kamu sehat semua pasti mikir ini orang ini pingin terkenal, pingin viral. Dan dia akunnya pingin orang melihat akun dia. Dia pingin terkenal. Berarti dia itu mencari keuntungan pribadi. Tujuan dia sosial media bukan untuk hiburan. Bukan untuk cari teman baik. Tapi untuk memperkaya diri. Supaya orang mengenal kehidupan dia. Tapi dia salah menggunakan sosial media. Karena dia yang komentar adalah video orang. Video yang tidak ada hubungan sama sekali dengan dia. Bukan teman, bukan keluarganya. Itu yang gue maksud. Oke. Teman-temanku sekolah keluarga aku aja tidak pernah ikut komentar-komentar di video aku. Kamu orang asing bagi kehidupan aku. Kenapa kamu ikut komentar video aku? Itu masalahnya. Kamu sendiri yang malu. Karena keluarga aku bilang, lu gak punya etika sopan santun ya. Padahal yang bikin video punya akun siapa kan gue. Bukan akun lu, bukan video lu. Tapi lu ikut komentar dengan bahasa lu sendiri. Berarti apalagi lu sama gue sama-sama perempuan. Tapi derajat kita berbeda, sifat kita berbeda. Gue gak pernah ikut campur urusan orang. Gue gak pernah kepo. Sebaliknya lu terlalu mau ikut campur urusan gue. Hatimu tuh rusak. Lu pingin viral tapi dengan cara merusak video orang, akun orang. Dengan bahasa lu sendiri. Paham ini yang gue maksud. Kamu nggak dengar tak kenapa. Kalau orang live itu didengarkan dulu, telinga aduk budek-budek. Orang komentarin apa lebih baik lu nggak usah tepeng. Nah setelah kayak gini sudah selesai. Karena kita belum kasih garam ini. Ini belum gue kasih garam untuk diulek-ulek sayang. Gue lupa juga. Jadi kita kasihkan garam dikit ya. Garam. Oke, garam. Jadi kita campurkan ulek-ulek sebentar lagi. Kita coba cicipi dulu sayang. Duh, pedesnya luar biasa enak. Karena nggak tahu gue pakai cabai berapa gue nggak tahu. Oke, kemudian kita masukkan berharap disapa, tapi komentarmu kamu nggak dengar apa yang dikatakan orang. Gimana gue menyapamu? Dan kalau datang ke rumahku aja nggak ada kata halo sama siang host. Halo, salam kenal, apa kabar? Yang kamu gunakan pertama kali komentarkan kamu ingin ikut campur tipu urusan orang. Sudah ini karena ini tersambung di YouTube, dia tetap berkarya dengan apa yang aku
Aku bisa, aku mampu. Karena orang punya penyakit hati itu susah untuk sembuh. Sama seperti orang-orang kalau hobinya selingkuh itu penyakit. Oke, jadi kita sih handphonenya duit. Jadi akhirnya gue kasih lihat lo. Ini dimikirkan dulu ya karena sudah selesai semua. Kalau sudah selesai tahu repot ini dapurku soalnya kecil sayang. Dapurku kecil. Tidak apa-apa ini pakai cobek. Sekarang masalahnya yang makan siapa? Kan gue. Bukan lo. Kecuali yang makan lo. Lo saja kalau makan juga jorok. Ah. Lo kalau cuma ingin pansos di rumahku, sebaiknya jangan lagi kamu lakukan. Bukan hakmu untuk komentar. Kamu mesti mikir, ini masakan bukan untuk kamu. Gunakan akal sehat. Kamu nggak sekolah. Menunjukkan kamu ada orang goblok, maaf, bukan orang cerdas, maaf. Jadi kita bikin lagi ini punya. Kita pakai ini untuk taburkan di atasnya. Kita kasih kerupuk dulu sayang. Kita kasih kerupuk dulu sayang. Kalau sudah jatuh jangan dipakai ya, meskipun dapur kita sendiri dalam keadaan bersih. Nah, kita atur dulu bentuknya supaya seksi. Kemudian kita taruh bumbunya di atasnya sayang. Tuh seger. Nyus. Dan kita berikan lagi tauge di atasnya supaya seger. Tauge di atasnya begini, oke? Biar cantik. Terus kita kasih lagi bumbunya, kita habiskan bumbunya, guys. Kita kasih lagi tabur. Nah, cantik banget loh. Oke. Sudah. Ini diminggirkan dulu ya. Kerupuk-kerupuknya juga diminggirkan dulu, tempatnya sempit. Sekarang kita menghiasnya itu pakai ini nanas topping sebagai topping. Oke, ini sudah kelihatan cantik ya. Awan berarti matanya yang anu ya. Kemudian kita pakai
Karena kita pakai terenan untuk potong nanas sebagai topi ya sayang. Kita potong nanas bro. Oke, kita hiasnya di pinggir-pinggir dulu ya sayang. Harus ada sayur, harus ada buah. Pokoknya setiap kali masakanku selalu berbeda sama orang lain. Masakan boleh hampir sama, tapi toppingnya itu yang berbeda. Jadi masakanku itu ada 4 sehat, 4 sempurna karena minus susu. Gitu. Jadi kalau orang makan sekali saja sudah kesehatannya sudah memenuhi syarat. Sekali lagi gue memasak itu kreasi aku sendiri, bukan kreasi dirimu. Ya, kalau kreasi dirimu mending kamu praktekkan seperti aku masak, bisa tidak? Jangan cuma bisa komentar, komplain, tapi kamu sendiri dengan satu kata, kamu tak mampu. Kamu pemalas. Aku bilang semua orang itu seharusnya bisa masak. Tidak ada kata bilang perempuan atau laki aku nggak bisa masak. Yang ada adalah kamu malas gak mau berusaha. Gue sendiri bukan dari keluarga chef atau koki atau apapun, bukan. Gue adalah dari keluarga rakyat biasa orang miskin. Tapi karena dari leluhur aku, ama sama mamaku pintar memasak, dan aku sebagai keturunannya, kenapa aku gak mau belajar memasak? Jadi belajar menghasilkan suatu karya yang indah. Karena apa? Tuhan menciptakan bakat, hobi, talenta, kenapa kita nggak kembangkan? Bukankah itu menghasilkan karya yang positif, karya seni yang indah, bisa menghasilkan duit dengan cara yang halal. Daripada dirimu selalu mengatakan aku tak bisa, aku tak mampu. Tapi kenapa kamu dari bangun tidur hingga tidur malam, setiap hari kamu peka himpun untuk scroll aplikasi sosial media? Daripada kamu kerjamu hanya untuk pegang handphone, mending kamu gunakan untuk hal yang bermanfaat. Karena Tuhan itu kasih kita hidup itu selalu punya hobi dan bakat talenta dari Tuhan. Mungkin ada yang diberikan hobi basket, voli, berenang, menggambar, melukis, menyanyi, memasak, atau apapun. Yang penting dalam hal positif. Bukan keluar rumah untuk jadi maling, mencuri, merampok, nodong, jambret, meracuni orang, main dukun, santet, jin, korupsi, membunuh demi harta orang lain. Terus punya penyakit hati, suka adu domba, suka fitnah, itu dosa. Jadi bertobat, tobat. Jadi orang baik berharga di mata Tuhan. Kita tidak perlu terlihat sempurna di mata orang lain. Kita tidak perlu terlihat hebat di mata orang lain. Apalagi orang yang punya penyakit hati. Cukup kita terlihat hebat, baik, yang bermanfaat untuk Tuhan. Karena kita bisa hidup dari Tuhan, untuk Tuhan, kembali ke Tuhan. Bukankah begitu? Itu tips saran dari aku bermanfaat. Selagi kamu masih hidup diberikan Tuhan, berarti Tuhan masih memberimu kesempatan kedua untuk bertobat, melakukan hal yang baik. Sudahkah kamu bersyukur hari ini sama Tuhan? Sudahkah kamu berterima kasih hari ini kepada Tuhanmu, Sang Penciptamu? Tetapi kamu gak usah disuruh tiap hari kamu pakai handphone, scroll terus.
terus punya penyakit hati iri sama orang. Kenapa kamu nggak berubah? Dibuang itu jauh-jauh, karena itu akan membawamu terjerumus dalam pergaulan hidupmu yang rusak negatif, karena setan ada dalam tubuhmu. Setan terus memasuki tubuhmu, jiwamu. Jadi yang bisa mengeluarkan setan dalam tubuhmu bukan pemuka agama, bukan keluargamu, bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Karena yang bawa tubuh adalah kamu, yang bawa jiwa adalah kamu, pikiran hatimu adalah kamu sendiri. Berbuat baiklah intinya. Kamu gunakan sosial media aja, tanganmu kegatalan, typing sembarangan. Seakan-akan kamu paling, aku paling cantik, aku paling ganteng, aku paling pintar, aku paling sempurna. Untuk apa? Halo juga cinta. Yang benar ada, kenapa dia lebih hebat dari aku ya? Kenapa dia lebih cantik, lebih ganteng, lebih pintar, lebih sempurna dari aku? Berarti kamu orang hebat. Karena kamu sudah belajar dalam tahap belajar merendahkan diri, belajar untuk saling menghormati, belajar untuk saling mencintai. Kita hias dulu, kayak cantik. Ini kita muter-muter dulu. Yang ngomong atau laki atau perempuan itu berarti matanya kurang sehat. Tolong besok kamu periksakan matamu ke dokter. Kasihan loh, orang cantik ganteng tapi matanya buta, katarak, minus, pakai softland. Benar tidak? Kalau aku jadi kamu malu loh. Kenapa? Tuhan kasih kamu mata yang sehat, tapi kamu yang bikin matamu rusak sendiri, terutama hatimu. Jadi kayak gini ya, ini masanya aku selalu mengandung 4 sehat, 4 sempurna. Kan namanya juga masanya aku, topping aku sendiri, kreasi aku sendiri. Memang namanya sama, di mana-mana juga banyak yang jual, tapi kreasi aku tidak ada satupun yang bisa aku contek dari orang lain. Aku nggak suka contek, harus pas persis ya masakan orang lain, nggak. Selalu aku tambah-tambahi. Jadi setiap kali masakanku harus ada sayuran, harus ada buah dalam satu paket masakan, supaya orang dalam keluarga makan bersama itu bisa sehat. 4 sehat, 4 sempurna. Aduh, kesini kami coba sama kamu. Orang bahasnya macan, kenapa kamu yang bahas lain, cinta? Bukan, mungkin biasa. Nah, ini sudah selesai. Oke, beginilah masakan kita sederhana. Kita cuci tangan dulu ya. Nah, beginilah jadi. Yes. Masa tahu, aku kalau bilang ini masan tahu tek-tek, tapi gue nggak tahu di daerahmu namanya apa. Karena kata orang, pulau orang, negara orang nggak tahu. Begini hasilnya kreasi Felicia Julia. Oh, mantap. Jadi ini ada sayuran dari selada. Ini lontong. Itu cinta. Ini lontong nampak. Ya, tahunya ini juga nampak, ini tahu. Ini petis dan telurnya nggak tahu sembunyi di mana karena gue tertutup sama bumbu petis sama tauge. Ini memang gue sengaja kasih topping nanas. Karena apa? Masakan aku harus memenuhi syarat 4 sehat, 4 sempurna. Ada sayur, ada buah, jadi mengandung nilai gizi. Jadi kalau orang nggak bosan makan nasi, pakai lontong. Dan tahu kan sehat, protein dari kedelai. Begitu. Kecambah toge untuk kesuburan laki-laki dan perempuan.
Cantik banget kan? Oke. Beginilah hasilnya. Tahu tek-tek beef Felicia. Ini gelap, anunya gelap. Gue pindah ke tempat yang lebih terang. Beginilah resep sederhana, simple, murah, praktis, bergizi, menyehatkan, menggairahkan dari seorang Felicia Julia. Tahu tek-tek telur dan campur buah 4 sehat 4 sempurna dari seorang Felicia Julia. Jadi follow, share, YouTube aku Felicia Julia. Di sana kalian akan menemukan berbagai macam resep masakan. Tidak butuh waktu yang lama atau lama, tapi murah, hemat, bergizi, menyehatkan, simpel, praktis, dan mengarahkan dari seorang Felicia Julia. Namanya juga Bikreasi Felicia Julia. Memang tahu tek-tek tidak usah pakai selada atau tidak usah pakai buah. Tapi seperti aku bilang, setiap masakan aku selalu berusaha untuk mencerminkan masakan makan bersama keluarga, terutama dengan pasangan, buah hati tercinta, mertua, besan, atau siapapun dalam keluarga besarmu. Pada saat kamu memasak, ada berada di dalam rumah yang sama. Jadi nggak usah mencari buah-buah atau sayuran lain, melainkan satu kompleks ini yang masakan. Itu yang gue bikin. Jadi tolong jangan komentar-komentar masakan apa yang kamu masak atau yang dijual orang di luar. Sekali lagi, masakan aku memang namanya sama. Tapi motif, tujuan, bentuknya aku tidak ingin sama persis dengan orang lain. Ini kreasi B. Felicia Julia. Suka ditonton, suka dipraktekkan. Tak suka ya sudah abaikan. Sederhana loh. Jadi kenapa kamu bikin persulit sendiri, itu hidupmu. Jangan punya penyakit hati, kenapa? Kan aku juga tidak memaksa kamu untuk menonton. Aku juga tidak memaksa kamu untuk melihat akunku termasuk YouTube aku. Tapi kamu secara nggak langsung, kamu yang mengajak dirimu untuk nonton. Dan kalau kamu nonton harusnya yang diem. Jangan banyak protes. Karena kamu harus tahu yang masak itu siapa. Aku atau kamu. Kan aku. Dan yang makan siapa? Aku atau kamu? Kan aku berserta keluargaku. Terus kenapa kamu komplain? Kamu komplain menandakan berarti kamu gak sehat. Betul. Karena kamu hatimu iri. Karena aku bisa menghasilkan karya yang berbeda, karya yang indah, karya bakat, hobi, talenta dari Tuhan, tapi kamu tak mampu. Sekarang kita buktikan aja sama-sama yang tadi komentar-komentar sampai hari ini. Setiap kali aku memasak, bisakah kamu memasak lebih hebat atau lebih segala-gala daripada gue? Kelihatan mudah loh, tapi lo ingat, gue memasaknya sendiri, gak ada bantuan orang. Ya, sedangkan kamu memasak sendiri bisa tak? Mampu, bahkan kamu jauh lebih baik dari aku gak? Kalau kamu saja sendiri tak bisa, kamu malas. Jangan protes, malu. Itu menandakan dirimu kamu ada orang goblok, bodoh, punya penyakit hati. Saja sing komplain ada. Kamu kan barusan ada, dari tadi ada. Katanya dia bilang masa anakku kok gini, namanya tahu apa, dia bilang tahu rawon. Mana ada tahu rawon, coba dilihat. Rawon itu kan berkuah, ini emang berkuah. Nah, itu menandakan tuh berarti itu itu nggak pernah masak, alias tidak bisa masak. Emang ini rawon. Kalau rawon berkuah loh. Gitu. Nah, ini kan tersambung di YouTube Felicia Julia. Jadi sekali lagi ya, mohon maaf ya yang sudah diblok atau dibisukan.
Sekali lagi gue cuma mau ngomong sama kalian. Ini namanya dunia sosial media ya. Gunakan dengan cara bijak. Kita tidak ada saling pemaksa untuk saling follow, saling like, saling nonton. Kita hanya untuk cari hiburan. Happy-happy bersama. Jadi selama saat aku live berlangsung, konser berlangsung di rumahku, tolong dengan hati untuk saling belajar. Jangan merasa dirimu paling lebih hebat atau lebih sempurna. Aku paling tidak suka sama orang seperti itu. Bagi kita harus sadar betapa kita jelek sejelek apapun kita, segemuk apapun kita, semalas apapun kita, seburuk apapun masa lalu kita, semua berharga di mata Tuhan. Tuhan saja Maha Pengasih, Maha Pengampun. Tuhan tidak pernah mencelakakan hidup manusia. Tapi kamu sesama manusia terhadap aku, kenapa kamu ingin mencelakakan hidupku? Mikir tuh, emang aku punya salah apa sama kamu? Pernahkah aku jahat sama orang? Enggak pernah. Terus kamu juga bukan keluarga aku, kamu bukan temanku dalam dunia real, dalam dunia nyata. Kita hanya dipertemukan di sosial media. Tapi kenapa kamu gunakan tangan untuk tapping-tapping kurang ajar? Berarti kamu gunakan sosial media untuk pansos, pingin viral, pingin terkenal. Tapi kamu caramu salah. Sekali lagi, kalau aku kalau aku posting video atau apa tulisan, tolong. Kalau kamu nggak suka, nggak mau kasih link, aku nggak maksa. Tapi tolong dan tolong dan tolong, jangan kotorin video aku dengan komentar kamu. Mau komentar hati, atau komentar nangis-nangis, atau komentar mengejek, memaki, menghina, jangan pernah itu kamu lakukan. Karena sekali lagi, akun aku bukan kamu yang follow atau kamu yang nonton. Tapi keluarga besarku juga, bahkannya ada di luar negeri juga melihat. Di luar kota, di luar pulau. Teman-temanku juga tersebar di berbagai daerah. Banyak foto, banyak follow dari temanku dengan keluarga aku juga. Kita harusnya saling menjaga toleransi. Seandainya kamu bikin video, kamu mau dikomentarin orang lain, itu urusan kamu. Kalau kamu diam saja, itu hakmu. Aku nggak usah protes, nggak pernah protes. Tapi selama kamu nonton video aku, tolong jangan dikomentarin. Biarkan, karena aku posting dengan baik-baik, bersih, tidak ada tulisan. Kenapa kamu kotorin dengan komentar kamu bahasamu sendiri? Padahal kamu nggak ada like video aku. Kamu nggak malu. Apalagi lo tahu, semua komentar kebanyakan sesama perempuan sama aku. Kamu nggak malu. Kamu ingin bersaing sama aku, tapi kamu tak punya keahlian, kepandaian lebih dari gue. Dengan kata lain, kamu adalah wanita nggak karuan, wanita nggak benar. Kenapa aku bilang kamu wanita nggak benar? Sekarang mana ada kalau perempuan baik-baik, punya keluarga baik-baik, ini di sosial media. Kamu nggak kasih aku like, kamu nggak follow aku, tapi kamu satu, lancang-lancang, buka-buka profil aku, lihat video aku dari atas sampai bawah. Kedua, lu nggak ada like video aku, tapi lu komentarin video-video aku dalam bahasa lu. Untuk apa? Ketiga, kamu nggak follow, tapi kamu setiap aku live, kamu berada di rumah aku. Bukankah aku sambut kamu baik-baik? Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu komentar dengan bahasamu sendiri. Seharusnya kalau orang asing berada di rumahku, kita nggak saling kenal dalam dunia nyata. Kata pertama yang harus kamu ucapkan sebagai manusia yang punya attitude, sopan santun. Harusnya, halo host, selamat siang. Halo host, apa kabar? Halo host, salam kenal. Jadi aku senang membacanya. Terus besok aku live lagi, buka rumah, kamu nonton host. Salam kenal lagi ya host, selamat sore host, selamat malam host, apa kabar? Jadi aku bisa mengingat akunmu secara nggak langsung dari aku nggak kenal lo. Akhirnya kita bisa kenal, kita bisa menjalin persahabatan yang baik. Bukankah itu hal yang baik? Nah, kalau kamu nonton sekali aja dengan bahasa lo, bagaimana aku mau mengenal baik-baik? Karena dari cara kamu berkomunikasi TP aja nggak sah. Itu menandakan kepribadian kamu nggak baik. Sedangkan aku
Selama ini aku selalu berusaha mencintai semua orang, selalu ramah sama orang. Tapi aku sadar, aku tidak berhak untuk mendapat balasan yang baik. Semua itu adalah kesadaran dirimu sendiri. Kamu menggunakan sosial media aja nggak bisa, nggak mampu jadi orang yang baik. Bagaimana aku bisa menilai kepribadian kamu dalam dunia nyata dengan orang tuamu, dengan saudara kandungmu, dengan sepupumu, dengan anti, angkelmu, dengan tetanggamu, dengan teman-teman sekolah, teman-temanmu yang lain dalam dunia nyata. Aku pasti menilai kamu orang nggak baik. Kamu orang yang stres, tidak bahagia dalam hidupmu. Jadi kamu lampiskan dalam dunia sosial media karena kamu ingin mendapat pengakuan di sosial media, kamu ingin orang mengenalmu, ingin viral, ingin terkenal. Tapi lu salah. Gua bukan artis. Gua bukan orang terkenal. Gue ada rakyat jelata, wanita sederhana. Tapi lu pengen viral di rumah aku tuh apa? Percuma loh. Toh, benar. Kamu yang malu sendiri karena nama baikmu yang rusak. Makanya betul. Kalau namanya orang menggunakan sosial media itu sudah berkomitmen. Jaga untuk saling belajar. Tidak ada orang belajar itu ada batas usia, nggak perlu. Bahkan masih sudah berumur 100 tahun belajar nggak apa-apa. Belajar untuk saling menghormati, belajar untuk saling menghargai, belajar untuk saling menerima kekurangan dan kelebihan, belajar untuk saling mencintai. Jadi suka, ayo kita berteman. Tak suka skip aja loh. Tapi kenapa lu bikin susah sendiri? Lu pengen terkenal, pengen jadi artis, pengen viral. Tapi dengan cara instan. Ya nggak mungkin bisa. Kamu mau bersaing sama aku atau orang lain. Tapi dirimu sendiri nggak pernah menonjolkan kelebihan kamu apa. Hobi, bakat, talenta yang dikasih Tuhan itu apa. Kamu malas. Kamu maunya hidup enak. Maunya makan, tidur, nonton TV, handphone, main scroll. Tapi yang kamu kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, kamu keluar rumah jadi maling-maling, mencuri, merampok, nodong, jambret, meracuni orang, main dukun, santet, jin, korupsi, membunuh demi harta orang lain, punya penyakit hati, adu domba, fitnah. Kamu nggak takut dosa, gak takut karma. Masa gunakan sosial media kamu harus berhubungan dengan dunia dosamu? Orang pasti bisa menilai kehidupan sehari-hari kamu jadi maling. Karena kamu gak bisa apa-apa. Kamu gak bisa berusaha dengan cara yang positif menghasilkan uang. Betul. Lu bukan gitu. Pokoknya intinya orang itu harus bisa belajar sambil belajar. Jangan merasa mengoreksi diri sendiri itu pintar sempurna. Ingat, nobody perfect in this world. Tidak ada orang sempurna di dunia ini. Yang sempurna itu adalah Tuhan. Jadi intinya gunakan sosial media, suka kita berteman, gak suka ya sudah buang. Jangan pernah ditonton aku, jangan pernah di follow aku, jangan pernah lihat profil aku, video aku atau klik apalagi komentar video aku paling gak suka. Ya, karena aku setiap kali posting video itu akan video aku baru-baru saja, tapi kamu komentarin dalam bahasa lu yang gak karuan. Karena video aku tuh bukan kamu yang nonton, tapi semua keluarga aku, teman-temanku dalam dunia tech. Bukan koreksi diri sendiri aja, akun lu juga nggak jelas. Maaf. Ini bukan untuk membaca tepeng ngalutkan panjang kali lebar tambah bikin orang pusing. Intinya orang itu kalau nggak suka nggak usah ditonton. Suka mari kita berteman. Oke. Dan beginilah kreasi aku tahu tek-tek. Ada selada, ada buah nanas memenuhi 4 sehat 4 sempurna. Kunjungi, follow, share, like YouTube aku Felicia Julia. Di sana kalian akan menemukan berbagai resep masakan.
Simpel, murah, praktis, bergizi, seksi, dan mengarahkan dari seorang Felicia Julia. Sekali lagi ini namanya tahu tek-tek. Kalau di kota kamu namanya apa? Aku tidak tahu. Dan memang benar kalau tahu tek-tek tidak ada pakai selada, tidak ada pakai buah nanas. Memang aku tahu. Yang tapi yang aku maksud karena ini kreasi masa anakku sendiri, imajinasi untuk menghasilkan sesuatu karya yang indah, yang berbeda dengan masakan orang lain. Karena pada dasarnya aku memasak itu tidak pernah nyontek video orang, hasil karya orang lain. Itu namanya bisa kena hak cipta. Jadi ini imajinasi aku sendiri. Ada sayuran, ada buah, ada lontong kan dari nasi. Terus tahu kan protein, telur juga protein. Petis juga ini tauge untuk kesuburan perempuan dan wanita. Jadi ini memenuhi 4 sehat, 4 sempurna. Kenapa bukan 5 sempurna? Karena gak ada susu. Itu yang aku maksud. Jadi beginilah kreasi masakan aku di Felicia Julia. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah nonton. Terima kasih sudah menemani aku sampai hari ini. Sekali lagi follow Sarlek YouTube aku Felicia Julia. Di sana kalian akan menemukan berbagai resep masakan termasuk model shooting aku, termasuk masakan, termasuk kue-kue yang donat dan bolu yang belum pernah aku bikin, belum pernah aku memasaknya. Jadi istilahnya masih perdana. At the free. Nah, tapi puji Tuhan dengan bantuan Tuhan bisa jadi masan. Jadi bukan karena kekuatan aku sendiri, keberhasilan menciptakan suatu masan yang indah, yang sehat itu bukan hal yang mudah loh, tapi susah banget. Jadi kalau tanpa bantuan Tuhan, tapi Yesusku tidak mungkin bisa berhasil. Jadi semua aku dari awal aku setiap kali aku memasak selalu sendiri, tidak pernah dibantu keluarga, tidak pernah dibantu siapapun. Ya, ini aku maksud. Jadi bukan karena kekuatanku, bukan keberhasilan yang aku sukses ini menciptakan masakan, bukan hasil karya aku secara pribadi, tapi Tuhan yang menggerakkan tanganku, Papi Yesus. Jadi kita selesaikan dalam berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang bertada dalam kerajaan surga, ini saya Felicia Julia. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, saya datang menghadap-Mu. Dari awal hingga selesainya masa ini, jadi dengan menurut saya ini sudah sempurna. Tapi saya tidak tahu bagi orang lain bagaimana. Tapi saya yakin ini juga Tuhan pasti menilai ini sempurna. Karena Engkau tahu Tuhan, saya hanya manusia biasa. Saya bukan Dewi, saya bukan bidadari, saya bukan Tuhan. Tapi saya manusia biasa seperti orang lain. Dan Engkau tahu Tuhan, saya bukan artis, saya bukan orang terkenal. Tetapi saya rakyat jelata, wanita sederhana yang mau menggunakan hobi, bakat, talenta yang diberikan Tuhan untuk menghasilkan suatu karya seni yang indah, menghasilkan segala sesuatu, bisa menghasilkan uang dengan cara halal, memasak sendiri, kreasi sendiri, topping sendiri. Ini bukan hal yang mudah dan ini bisa sukses, bisa berhasil karena campur tangan Tuhan dalam setiap awal hingga akhirnya aku masak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Tanpa Tuhan Yesus pasti gagal. Tanpa Tuhan Yesus Kristus tidak mungkin bisa jadi masakannya begitu indah seperti saat ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk kuasa-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk cinta-Mu, untuk kasih sayang-Mu, mujizat-Mu, hingga menemani perjalanan hidup saya sampai hari ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. I love you Bapak Yesus, I love you Tuhan Yesus. Dan terima kasih juga Tuhan Kau memberikan aku seorang laki-laki. Ya nggak usah disebutkan lagi, Tuhan tahu siapa dia. Mungkin sampai sekarang memang dia sering menyebalkan bagi saya. Dan saya tidak tahu motif apa dia, tujuan apa dia. Karena saya tahu dia adalah laki-laki yang baik, malaikat yang dikirim Tuhan datang dalam kehidupan saya. Padahal di luar sana banyak perempuan-perempuan yang cantik, yang seksi, yang lebih sekalian dari saya. Tapi Tuhan pertemukan dia untuk menjadikan sebagai pasangan hidup saya. Ini bukan karena keinginan saya, tapi ini sudah jodoh, tulang rusuk yang diberikan Tuhan dalam kehidupan saya. Seorang Felicia Julia, rakyat jelata, wanita sederhana.
Tolong jaga dia di Joenas, Tuhan, dimanapun dia berada, dan apapun yang dia lakukan. Hindarkanlah dia dari segala malapetaka maupun bahaya apapun yang akan menimpa dia. Berikan dia beserta keluarga besarnya, begitu juga dengan saya seorang Felicia Julia, beserta keluarga saya, kesehatan yang baik, kesejahteraan, kekuatan, panjang umur, kesuksesan, rezeki, dan kebahagiaan. Pertemukan kami dengan orang baik, pertemukan kami dengan orang hebat. Tapi jauhkan kami dari orang-orang yang punya penyakit hati. Hindarkan kami dari orang yang stres, yang tidak bahagia dalam hidupnya. Sehingga mereka selalu berpikir menggunakan sosial media dan bahasa-bahasa mereka, dan pikiran mereka yang negatif, yang rusak, yang kasar, yang jahat, untuk saling menyakiti, membuli, merendahkan orang lain, dan merasa dirinya sendiri paling cantik, paling ganteng, paling pintar, paling sempurna. Dan mereka tidak menyadari bahwa kita sama-sama pemberian dari Tuhan. Hidup dan mati dari Tuhan. Semua yang kita miliki juga dari Tuhan, pasti kembali ke Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan saya arti kesabaran sampai hari ini. Semoga saya seorang Felicia Julia bisa berlaku lebih baik lagi dari hari kemarin. Tolong bantu saya Tuhan, bila mana saya sering kecewa, saya sering tidak menyukai perbuatan orang-orang yang punya penyakit hati, merasa dirinya paling hebat, ingin didengar, ingin diperhatikan, tapi mereka sendiri tidak pernah berusaha untuk memperhatikan orang lain, tidak menyukai cara hidupnya, tapi mereka terus melakukan dan terus melakukan. Padahal saya tidak pernah menyakiti orang terlebih dahulu. Dengan kau tahu Tuhan menggunakan sosial media, suka, mari kita berteman, tak suka, tinggalkan. Sederhana, tapi bagi orang yang punya penyakit hati, mereka buat sulit sendiri. Karena tujuan mereka menggunakan sosial media, pingin viral, pingin terkenal. Itulah sebabnya mereka selalu menggunakan tangannya untuk tapeng-tapeng, untuk ketik-ketik, cat-cat dalam bahasa dia sesuka hatinya, tanpa menyadari bahwa dia berhadapan dengan sesama manusia, bukankah sama-sama ciptaan Tuhan. Dia menghina sesama manusia, itu namanya dia menghina Tuhan sang penciptanya. Terima kasih Tuhan untuk teguranmu, terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu. I love you Bapak Yesus, I love you Tuhan Yesus, dan I love you my baby Cico Wenas. Teruslah jadi orang baik, meskipun jadi orang baik itu susah. Kamu tahu, jadi orang ingin menghasilkan karya indah, bekerja dengan uang yang halal, tidak semudah orang membalikan telapak tangan. Pasti banyak orang-orang yang ingin menghancurkan kita, tapi kita terus berpegang pada kehendak Bapak Yesus, karena dialah sumber kekuatan kita, dialah sumber kekayaan kita, dan apapun yang ada di bumi dan di surga nanti. I love you, Cico Enas, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tinggal berdoa. Tuhan sudah mendengar dan mengabulkan doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sudah berdoa dan mengucap syukur, glory, haleluya, puji Tuhan. Dan terima kasih semua sekali lagi. Kalau suka masalah aku, suka berteman sama aku, mau menjalin hubungan persahabatan indah sama aku, kamu kunjungi, kamu follow, kamu like, kamu share YouTube aku Felicia Julia. Di sana kalian akan menemukan berbagai macam masalah sederhana, simple, praktis, murah, bergizi, menyehatkan, dan menggairahkan. Sekali lagi, aku memasak ada di channel aku YouTube Felicia Julia, tidak pernah sama dengan masakan orang lain. Ini adalah kreasi aku sendiri, imajinasi aku sendiri, topping-topping aku yang pakai sendiri, jadi tidak pernah nyontek masakan orang lain. Meskipun aku yakin masakan tahu tek-tek ini semua banyak yang jual, baik di warung-warung, di gerobak dorong, di kaki lima, di restoran, di hotel berbintang, dan semua bisa masak. Tapi yang aku maksud, ini adalah kreasi aku sendiri. Mungkin yang pertama yang kali lihat di sosial media, tahu tek-tek, ada sayuran selada, dan ada buah nanas. Ini yang gue maksud.
Jadi semua masakan aku adalah kreasi aku sendiri. Jadi kalau lu nggak suka, lu protes. Kenapa masakanku berbeda sama orang lain? Ya kamu masak sendiri dengan caramu sendiri. Gak usah protes-protes. Karena lu harus sadar, ini kan masakan aku sendiri. Lab aku sendiri menghasilkan karya yang indah, berbeda satu sama lain. Kenapa lu selalu merasa dirimu paling hebat, paling sempurna? Belajar untuk merendahkan diri apa nggak bisa. Belajar untuk mengatakan pada dirimu sendiri, kita sama-sama ciptaan Tuhan. Kenapa kamu ingin saling menjatuhkan orang? Kamu ingin terkenal, ingin viral, tapi menggunakan cara instan. Itu tidak akan pernah berhasil. Yang benar, kalau kamu ingin viral, ingin terkenal, hobi, bakat, talenta yang diberikan Tuhan, itu harusnya kamu pergunakan untuk menghasilkan sesuatu karya seni yang indah, menghasilkan uang dengan cara halal. Daripada kamu menggunakan sosial media, tapping-tapping, merendahkan orang lain, sakiti orang lain, bully orang lain, merasa dirimu yang paling sempurna, kan kamu nggak dapat bayaran, nggak dapat uang dalam kehidupannya nyata, tapi kamu yang mendapat malu sendiri, nama baikmu rusak. Kamu ingin bersaing sama aku, ingin viral daripada aku, tapi kelebihan kamu apa? Harusnya kamu bisa gunakan kelebihan kamu. Otak yang cerdas menghasilkan karya seni yang indah. Aku akui, aku kalah, kamu hebat. Tapi kalau kamu tidak bisa apa-apa, nggak bisa jauh lebih baik dari aku atau orang lain di sana, tapi kamu hanya bisa tapping-tapping dalam bahasa lu, orang pasti bisa menilai kepribadian kamu. Kamu hanya ingin didengar, kamu hanya ingin diperhatikan, kamu hanya ingin dicintai. Karena dalam dunia nyata, dalam orang tuamu, saudara kandungmu, anti angkal, sepupumu, tetanggamu, dan orang lain, kamu merasa dilecehkan, dihina, disakiti, kamu stres. Kamu seperti orang mati gak mati, hidup gak hidup. Dan kamu butuh penyaluran jawaban untuk sakit hatimu, dendammu, kecewamu, dan keluargamu. Tapi kamu salah menyalurkan itu kepada aku yang tidak tahu apa-apa tentang hidupmu, tidak bersalah apa-apa sama kamu, tidak mengenal kamu. Itu yang aku maksud. Oke, jadi terima kasih untuk kebersamaan kita. Sekali lagi kunjungi, follow, like, share YouTube aku Felicia Julia, karena di sana akan menemukan berbagai macam resep masakan, termasuk modelku atau apa roti-roti, kue-kue dari seorang Felicia Julia, wanita sederhana, rakyat jelata. Love you. Bapak, terima kasih untuk kebersamaan kita. Dan nantikan di episode berikutnya masakan-masakan aku sederhana, bergizi, menyehatkan, menggairahkan, seksi dari seorang Felicia Julia. Setiap kalimat ya. Thank you, I love you. Oke, terima kasih Bapak.